Zhao Xingha menatap Wang Lin dengan dingin dan berkata, "Bagus kau tidak mendengarkanku." Setelah itu Zhao Xingha tangannya membentuk segel sembari merapalkan mantra. Tampak dia membuat ilusi iblis setinggi 1000 kaki. Kultivator di sekitar terkejut, apa ini iblis kuno? Wang Lin menarik jiwa-jiwa kembali ke bendera jiwa dan mundur beberapa langkah sambil merapalkan segel menepuk kereta perang, sehingga membuat binatang roh meraung dan menuju iblis setan dan menabrakkan ke dada setan iblis. Tapi seolah-olah iblis itu tidak merasakan apa-apa. Langsung menangkap binatang roh dan akan melahapnya. Tapi tiba-tiba, berhenti setan jahat. Terdengar suara dari sekte utama sembari menekan iblis itu. Ekspresi berjuang tampak kelihatan dari raut wajahnya hingga dia melepaskan binatang roh Wang Lin dan mulai menyusut kembal ke tubuh Zhao Xingha. Dia memuntahkan seteguk darah segar yang merupakan efek balik dari penggunaan segel kuno yang belum sempurna. Orang yang berkata berhenti itu adalah Guru Chili. Guru Chili meminta maaf kepada para tamu atas kegaduhan yang ditimbulkan Wang Lin dan Zhao Xingha. Jiang Tianzu memandang Chili dan dengan cepat dan penuh hormat berkata, "Senior terlalu memikirkannya. Bagaimana suasana hati kita bisa hancur oleh ini? Sebenarnya, pertarungan antara junior membuat kita semua merasa lega, karena divisi ungu akan memiliki penerus yang kuat." Lalu, Wang Lin menemui kakak seperguruan keempat. Dia menagih janji kepada saudara keempat tentang mantra segel teleportasi. Segera kakak keempat memberikan sepotong batu giok yang di dalamnya terdapat mantra teleportasi. Kakak keempat juga menjelaskan bahwa dia sebenarnya akan membebaskan Wang Lin setelah perayaan ulang tahun guru. Tapi kau bisa keluar sendiri. Aku berharap kau tidak memiliki dendam kepadaku, ucap kakak keempat. Wang Lin memaklumi karena itu. Semua terjadi disebabkan oleh Zhao Xingha. Lagi pula kakak keempat tidak berniat untuk melukai. Ketika Bai Wei hendak kembali ke paviliun Wei Ungu, dia menggerutu sambil melihat sekte utama. Guru tidak adil menanam benih iblis ke Zhao Xingha ketika iblis itu selesai disempurnakan. Bagaimana aku bisa membalaskan dendamku kepadanya? Kembali ke Wang Lin. Sampai di kediamannya, dia mempelajari teknik tersebut dan sedikit memahami teknik tersebut. Dia mempraktikkan dan berhasil berteleport 50.000 kilometer. Lanjut ke pembatasan kedua. Mantra ini tidak memiliki nama, dan itu adalah cara menggunakan energi spiritual celestial. Wang Lin tidak gegabah, dia orang yang berhati-hati. Segera dia menganalisis menggunakan 3 mantra pembunuhan untuk mengonfirmasi bahwa tingkat kedua ini benar nyata. Akhirnya dia berhasil di tahap ini. Membagi energi celestial dan disebarkan di beberapa tempat dan mengendalikan kekuatan logam langit untuk berputar. Lanjut tingkat ketiga. Siklus ini memakan waktu cukup lama, hampir 1 jam. Wang Lin berhasil dengan mengumpulkan energi spiritual langit emas di tangannya. Energi spiritual surgawi yang diciptakan dari 9 siklus penyempurnaan. Taktik surgawi ini menarik. Sekarang saya tidak tahu seperti apa kekuatannya. Matanya menyala, tetapi dia tidak menggunakannya. Sebaliknya, tangannya membentuk segel untuk mengaktifkan mantra teleportasi yang lebih besar. Ketika cahaya perak muncul, dia mengambil 7 langkah. Wang Lin berjalan keluar dengan kecepatan teleportasi di luar Nurul. Setelah muncul kembali, dia berada di hutan ungu. Tiba saatnya perayaan puncak Tian Yunzi, yang dimana dia akan mengajarkan Dao sekali selama 10.000 tahun. Bukan hanya di dalam sekte Tianyun saja, orang-orang di luar planet Tianyun, termasuk 5 planet yang mengelilingi Tianyun juga hadir hanya untuk mendengarkan ceramah Tian Yunzi. Di ketujuh divisi, yang terlemah adalah divisi Wang Lin, yaitu divisi ungu. Urutannya dari yang terkuat adalah merah disusul oranye, kuning, hijau, cian, biru, dan yang terakhir divisi ungu. Setelah murid inti dari 7 divisi tiba, para murid normal terbang. Tidak semua murid ini memiliki hak untuk mencari Dao. Hanya mereka yang berbakat atau dengan tingkat kultivasi yang tinggi diizinkan untuk mendengarkan ajaran Dao dari dekat.
Ketika semakin banyak orang datang, 10.000 kilometer di sekitarnya secara bertahap diisi dengan para kultivator. Datang seorang pria tua dengan anggun dan tampak berwibawa. Dia adalah Tian Yunzi. Pada saat yang sama muncul sinar keemasan. Seseorang berjalan di cahaya keemasan itu. Dia adalah Penatua Sun. Jadi, itu adalah Penatua Sun. Tian Yunzi menyapa Penatua Sun. Saya tidak dapat percaya bahwa Penatua Sun mengirim avatar untuk perayaan ulang tahun kecil pria tua ini. Saya sangat tersanjung, ucap Tian Yunzi. Penatua Sun memberikan Tian Yunzi pedang emas. Dia menerimanya dan memberikan pedang itu kepada Kun Pengzi. Aku hadiah pedang ini untukmu. Tubuh Kun Pengzi divisi kuning bergetar ketika dia dengan cepat menerima pedang. Menemukan Sable Bintang Bertanda. Ini adalah bayi Sable Bintang Bertanda. Mata Wang Lin menjadi serius ketika dia mengenali Sable itu. Tidak heran jika Sable itu ditemukan di planet ini. Ada ingatan yang terkait dengan Sable ini dalam ingatan yang ia warisi dari Dewa Kuno Tusi. Sable ini adalah bentuk kehidupan misterius yang hidup di ruang angkasa. Setelah mencapai usia dewasa, ia bisa berubah menjadi apa saja. Tidak mengherankan jika ia berubah menjadi bentuk manusia. Tiba-tiba muncul seseorang dengan aura membunuh. Di belakang orang itu setidaknya ada 10.000 orang dan masing-masing memegang pedang kuno. Dia adalah Ling Tianhong. Orang tua, ada apa? Apakah kamu tidak menyambut saya? Des, ucap Ling Tianhong. Kau akan kujadikan contoh teknik surgawi ini. Tian Yunzi tersenyum sembari merapalkan mantra surgawi. Segera Tian Yunzi membuat segel. Rekan kultivator semua, perhatikan baik-baik teknik dao surgawi ini. Semua murid biasa tertekan, termasuk divisi ungu. Kecuali Wang Lin dan saudara keempat yang bisa menahan tekanan tersebut. Wang Lin bisa menahan karena bisa menggunakan energi celestial termasuk saudara keempat. Kecuali dari 6 divisi lainnya, tidak seorang pun tertekan. Kemunculan wanita seperti Dewi. Siapakah dia? Next kita bahas.